Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kakak Marisa yang akan menceritakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan? Hebat. Kalau gitu adik-adik semua duduk yang rapi ya. Sip. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini tadi terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Tadi Amang Pendeta sudah sampaikan tentang ibadah yang sejati. Artinya kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, apa ya artinya? Ada 3 ya adik-adik, berarti tubuh kita yang hidup itu adalah jiwa kita, raga kita. Nah, kalau yang kudus itu berarti bersih, tidak bercela, tidak bernoda. Lalu yang ketiga adalah berkenan, berarti dapat diterima oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu bukan hanya tentang memberikan persembahan atau adik-adik hanya beribadah di hari Minggu saja, tapi setiap hari adik-adik mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup di hadapan Tuhan. Jadi ibadah itu tidak hanya di gereja saja, tapi bisa di rumah, di sekolah, bahkan di mana saja. Kenapa harus tubuh kita yang kita berikan? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, dan bait Allah itu adalah kudus. Nah adik-adik, jadi kita harus mempergunakan tubuh kita untuk melakukan hal yang baik. Jangan malas-malasan, jangan kerjaannya setiap hari main gadget aja, main game aja, tapi kita lakukan tubuh kita dengan hal yang baik. Misalnya mata kita fungsinya untuk apa ya adik-adik? Ya, untuk melihat. Jadi adik-adik kita gunakan mata kita untuk melihat hal yang baik. Adik-adik jangan lakukan untuk menyontek ya, untuk melihat jawaban teman. No, itu tidak boleh. Lalu telinga kita gunakan untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang baik, mendengarkan nasihat mama, papa, kakak, abang, teman kita, opung kita, adik kita, lalu juga mendengarkan ajaran dari guru. Lalu mulut kita gunakan untuk memperkatakan hal yang manis, hal yang baik, yang sopan. Bahkan mulut kita juga bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu kaki kita bisa kita gunakan untuk berjalan, bisa untuk berolahraga supaya tubuh kita sehat. Lalu ada tangan kita bisa digunakan untuk bekerja, bisa untuk membantu mama papa, membantu teman, atau membantu kakak dan abang yang ada di rumah. Wah, ternyata tubuh kita ini bisa kita gunakan untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan kebaikan. Rasul Paulus juga mengingatkan kita di ayatnya yang kedua, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi adik-adik bisa membedakan mana yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Kita harus bisa tampil beda dengan dunia ini. Jadi adik-adik misalnya kalau ada teman kita yang mengajak kita untuk menyontek, nah adik-adik jangan mau ikut-ikutan ya. Atau misalnya ada teman kita yang mengajak kita untuk mencuri, nah adik-adik juga jangan mau melakukannya. Jadi kita harus menaati firman Tuhan, menaati perintahnya, tapi menjauhi larangannya. Kita juga harus belajar mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Jadi pakailah tubuh kita untuk melakukan hal yang baik, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.